Aku sampai detik ini selalu aku praktekkan dan itu Masya Allah banget. Itu luar biasa. Nah dari situlah kamu Masya muncul. Allah. Aku nanya begini, Bunda bisa nggak ya aku jadi tour leader kayak Bunda? Wow. Itu awalnya. Hai, come back to Ruang Rindu by Fasafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena setiap perjalanan menyimpan cerita dan rasa. Sebenarnya harus tarik nafas nih sama bintang tamu kita kali ini. Aku tuh kadang bisa unkontrol, nggak kontrol nih kalau ada bintang tamu kita kali ini. Ceritanya adalah perjalanan kali ini sebenarnya momennya panjang ya. Kita sambit bintang tamu kita, Kak Lisna. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Meriah banget kan, tim aku ada ribuan tim Masya aku di Allah, belakang Masya itu Allah. soalnya. Ada 30.000. Yes, betul. Luar biasa. Bayangan. Keren banget pokoknya ya. Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat sekali aku Kak. Katanya baru balik menemani para wisatawan, jamaah atau apa nih kalau kita sebut ya? Para jamaah atau tamu-tamu Allah. Masya Allah. Masya Allah. Baru 1 minggu aku Kak. Kurang Tapi lebih. fokusnya itu ke tamu Allah ya? Maksudnya jamaah untuk umroh atau ada wisata-wisata halal lainnya? Di perjalanan umroh itu ada yang namanya di Madinah maupun Mekah itu city tour. Nah mungkin dalam perjalanan ibadahnya ada turnya di 2 kota tanah suci itu. Seperti itu. Jadi kenapa jamaah umroh terus ada juga bilang tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Karena sebagian selain ibadah kita pun ada wisatanya. Seperti itu. Kalau kita membicarakan tentang wisata halal lainnya ya, misalnya city tour yang ada di kota Mekah dan Madinah. Lalu apakah negara-negara lain juga bisa kita katakan sebagai wisata halal nggak sih? Bisa, selama memang perjalanan tersebut menurut saya yang disebut wisata halal. Contoh, kita ada perjalanan misalnya explore Turki, ya kan? Ketika kita di Turki fokusnya, oh iya di Turki itu ada 7 masjid di Istanbul, contohnya. Lalu di Turki pun nanti kita akan yang namanya diajak oleh tour guide itu ke salah satu peninggalan-peninggalan Nabi gitu, seperti ada jenggot Rasulullah gitu, itu adanya di Topkapi, seperti Masya itu. Allah ya. Kurang Sebenarnya lebih. berarti setiap momen kita keluar negeri pun kalau dia termasuk paket wisata halal, ada makna-makna yang bisa kita pelajari ya. Betul. Kakak udah berapa lama sih berkecimpung di dunia yang hiruk pikuknya kayaknya orang bicaranya banyak tentang negatif ya kali ya, tour leader. Betul. Why? Kenapa banyak negatifnya dan udah berapa lama? Kok ya kalau udah banyak negatifnya kok yo mau gitu bahasanya? Masya Allah ya, sudah dari kurang lebih dari tahun 2015. Dari satu sisi enak ya jadi tour leader. Betul. Banyak di ya sisi yang lain bilang. betul, enak banget ya jadi tour leader, bolak-balik berangkat umroh. Seperti itulah kurang lebih ya. Tapi di balik itu semua tantangannya justru lebih banyak dan lebih besar dibandingkan kita membawa peserta trip di luar umroh seperti negara-negara yang lain. Wisata halal di negara lainnya Betul. ya. Betul. Oke. Kak, tour leader ini kan nggak cuma pekerjaan ya nggak sih? Ya. Ada perjalanan yang nggak mungkin sehari aja. Mungkin nggak sih ada perjalanan yang kakak pimpin, bimbing teman-temannya itu cuma sehari aja terus langsung pulang, itu ada nggak sih? Sejauh ini tidak ada ya, belum ada. Belum ada. Berarti minimal berapa hari dalam perjalanan yang kakak temani teman-teman itu? Minimal itu untuk di luar umroh ya, trip itu 7 hari 6 malam. Itu minimal ya. Minimal. Jadi ada waktu dong. Betul. Berarti tour leader itu nggak sebuah pekerjaan sepele. Ya. Tapi ada pengabdian di situ. Ya Betul. kan? Ada juga komitmen di situ. Ada juga keharusan kita ngejalanin peraturan. Beda negara, Yes. beda Peraturan, ya. iya. Terus beda bahasa, beda juga karakter orang pasti. Betul. Wow. Awal mula bisa masuk ke dunia yang katanya kakak sendiri lebih banyak nih nggak enaknya sebenarnya. Betul.
Awal mula sih sebetulnya tidak pernah bermimpi, berharap maupun bercita-cita menjadi seorang tour leader. Tour leader kalau menurut saya pribadi ya, untuk tour leader umroh saya selalu bilang saya itu pelayan. Kenapa disebut pelayan? Oke. Karena saya membantu jamaah melayani tamu-tamu Allah, melayani tamu-tamu Rasulullah. Itu dulu di tahun 2014 almarhum ayah berangkat oke. umroh. Nah, di Masya situ Allah. belum tahu nih umroh tuh apa sih? Gitu. Belum. Belum ya. Keadaan saat itu usia saya masih 24 tahun ya, kurang lebih. Terus ternyata pas kita antar ke bandara, seneng ya, Seru. gitu. Seru banget. Apalagi itu Oke. yang berangkat umroh 3 orang yang antar 2 bis, ya kan? Iya, 3 bis. Jadi seneng Itu gitu biasanya ya. orang daerah kayak gitu ya, kayak euforianya ya. Betul banget, masya Allah. Masya Jadi di situ Allah. kayak, seru ya gitu. Ternyata umroh tuh seperti ini, seperti ini. Akhirnya pulang ke rumah. Pokoknya saya harus kerja di travel umroh. Saya mau umroh, tapi bukan tour leader. Saya mau umroh gitu. Tapi dari penghasilan saya sendiri Ya. sebagai katakanlah karyawan lah, gitu ya, di travel. Akhirnya telepon temen SMA. Kebetulan beliau itu kerja di salah satu travel lah ya, bendera. Oh, yes. Bu, aku pengen dong kerja di travelmu, di travel yang kamu kerja sekarang. Aku bilang gitu. Aku pengen langsung to umroh. the point ya. To the point. Karena memang udah kayak dapat banget nih momen di bandara itu saat ngantar almarhum saat Padahal itu. cuma mungkin ya menurut kita dari yang nggak tahu cuma ya bandara. Iya. Tapi dapetin oke. Tapi dapat banget aku di situ, Kak. Dapat banget semuanya. Terus kata temanku jangan capek gitu kan segala macam. Nggak apa-apa, pokoknya mau gitu. Tapi kan qadarullah ya. Temennya kerjanya full banget, akhirnya nggak ketemu. Oke lah, dulu kan belum ada TikTok nih, masih Oke, ada belum ada si media biru, sosial. betul. Oke. Di situ kan banyak iklan, Ya. ya kan? Ada tuh yang iklan mau umroh gratis, hubungi saya. Oh, Nah, hubungi dong. yes. Terus aku telepon, Bun, gimana caranya? Saya lihat iklan Bunda di sini. Ketemulah sama leaderku. Ternyata leaderku jauh lebih muda dari aku, Kak. Saat itu aku merasa muda dong, Iya. 24 tahun. 4 tahun. Ternyata leaderku 2 tahun lebih muda dari aku. Masya Wah, Allah. aku bilang keren gitu dong. Makin lagi dong Makin lagi semangatnya. semangat. Wah, ternyata muda nih gitu. Terus setelah dijelaskan nggak nyampe ya ke akunya, entah aku loadingnya banyak gitu Iya, ya karena saat kan itu. kayaknya belum praktik ya. Betul. Oke. Terus udah gitu leaderku bilang, ya udah Bun, coba datang ke salah satu seminar. Saat itu seminar umroh haji di Bogor kota. Dan pematerinya tuh Ustadz yang Masya Allah, Ustadz Asep, sehat selalu. Itu Masya Allah, Kak, di situ aku nangis. Aku baru tahu umroh tuh seperti ini. Kita tuh di umroh tuh ngapain aja sih di Madinah seperti ini, maka selalu dijelaskan. Di situ tambah aku harus DP. Oh, Itu naik awalnya. lagi tingkatannya. Naik lagi nih. Ketemu lagi sama leaderku. Bun, kalau DP tuh berapa? Ya kan, di bendera itu. Oh, DP-nya 3,5, Kak. 3,5 Bun gitu. Terus aku diam, 3,5 ya. Sedangkan aku pengen usaha sendiri dari hasil sendiri. Yes. Kakak tahu apa yang aku lakukan? Aku jual salah satu pemberian dari mama, dari orang tua. Dari orang tua. Betul, aku jual kalung saat itu dan aku cuman gini, ya Allah aku jual kalung pengen umroh, udah gitu. Aku cuman pengen umroh lewat travel ini, Yes. gitu kan. Akhirnya aku pergi ke toko emas dan tahu Kak, the Miracle of Baitullah di situ. Itu harga kalung yang aku jual nggak lebih nggak kurang dari 3,5 juta. Aku merinding itu beneran merinding yang kok bisa sih, perasaan nggak segini deh gitu harganya. Malah di atas ekspektasi. Iya, di atas banget karena Oke. ya tidak sejauh itu gitu kan. Dan itu benar-benar 3,5 yang nggak ada lebih, buat parkir pun nggak ada, intinya gitu. Itu benar-benar pas. Terus aku langsung hubungi lagi, tapi karena leader yang muda aku itu masih kerja, jadi kan susah dihubungi. Akhirnya aku dikenalkan dengan leader atasnya. Nah, aku kenalan, terus akhirnya aku tektokannya sama leader tersebut. Wow. Singkat cerita nih Kak, 1 bulan setelah aku daftar, aku kan cuman gini, ya Allah pelunasannya bantu gitu. Datang 3 jamaah. Datang 3 jamaah daftar, padahal aku belum umroh. Oke. Dan itu jamaah 3 orang itu Masya Allah banget langsung berangkat cash.
pembayaran. Jadi langsung berangkat dan di situ aku cuma minta doa, Bu, tolong doain ya, semoga aku segera berangkat gitu. Dan alhamdulillah nih, selang berapa bulan dari situ aku berangkat. Nah, saat aku berangkat, TL-nya itu leaderku ini, ya kan, leaderku yang senior ini. Beliau keadaannya waktu itu hamil 7 bulan. Wow, tetap Ya, berangkat. Dan aku berangkat alhamdulillah membawa jamaah juga. Ah, Gitu saat itu. yes, Nah, yes. disitulah Lisna, kamu absen di bis gitu kan. Kamu absen Neng, terus kamu itu nanti kalau cara menghitung jamaah di bis jangan ditunjuk ya. Caranya seperti ini. Oh, Itu aku langsung praktek Kak di situ. ya, jadi kayak tiba-tiba ada guidance ya. Betul. Dari si leader ini yang kita tuh nggak minta sebenarnya kan. Yes. Tapi karena kita yang awalnya memang enak ya gitu ya. Iya. Malah kayaknya sebenarnya awalnya nggak kepikiran ya. Jauh sama sekali nggak kepikiran. Cuman Wow. pengen umroh loh Kak. Yes. Pengen umroh gitu, Masya Allah. Terus sampai Madinah kan dulu kalau ke Raudhah itu tidak sesulit sekarang ya. Ya. Dulu ke Raudhah itu ada 2 waktu, ba'da Isya sama ba'da subuh. Dan rombongan kita itu selalu ba'da Isya. Aku Oke. diajarin Kak, Lisna, kamu nanti kalau bawa rombongan itu jangan rombonganmu lari. Gitu. Bawa rombonganmu untuk tetap satu saf bareng bersama. Jadi jangan nggak usah lari deh. Kalau ke Raudhah pasti nyampe kok. Iya. Gitu. Wah, aku terapkan. Terus sampai di Mekah, aku diajarin, kamu nanti kalau mau bawa jamaah ke Hijrah Ismail, karena dulu juga mudah ya, kamu caranya seperti ini, bawa jamaahmu seperti ini. Kalau kamu mau bawa jamaahmu ke Multazam, misalnya jamaah perempuanmu ada 15, jangan 15-nya dibawa, kecuali kamu bareng mutawif, ya kan? Kalau bareng mutawif kan mutawif di depan, aku di belakang. Yes. Tapi kalau aku sendiri bagi 3, 5, 5, 5. Dan itu Kak, itu ilmu yang menurut aku sampai detik ini selalu aku praktekkan, dan itu Masya Allah banget, itu luar biasa. Nah, dari situlah kamu muncul. Aku nanya begini, Bunda, bisa nggak ya aku jadi tour leader kayak Bunda? Wow. Itu awalnya aku, pemirsa. Jadi Pertanyaannya, Masya Allah. suka aja, lalu ke bandara interest doang, tiba-tiba guidance demi guidance tuh, penuntun demi penuntun gitu, sampai akhirnya ada di titik yang bisa nggak ya jadi tour leader. Wow. Akhirnya memilih untuk ibu dari berapa anak? 3. Bagaimana prosesnya persetujuan keluarga? Tadi katanya jadi tour leader itu lelah ya, Yes. capek, terus 7 hari, 9 hari, mungkin ada yang sampai 12 sebulan hari, ya, 12 hari. 15 hari, betul. Wow. Gimana akhirnya keluarga? At least seluruhnya lah ya gitu, Yes. kayak oke, boleh gitu. Terus anak juga umur berapa sekarang sih? Dari anak pertamaku usia 9 bulan, sekarang udah 9 tahun. Masya Allah. Ya awalnya sih mereka pun sepertinya tidak pernah terpikirkan untuk seperti sekarang, gitu. Oke. Dan aku pribadi pun tidak terpikirkan untuk seperti sekarang ya. Lebih ke aku terjun nih di dunia ini, gitu. Aku terjun di dunia umroh, dan saat itu aku masih mengatakan aku itu hanya pensiar Baitullah, bukan sebagai tour leader. Oke. Oke. Terus dengan berjalannya waktu, kok begini ya gitu, kok maksudnya kayak ternyata Allah tuh udah ngasihnya sejauh ini, di luar ekspektasi banget aku gitu. Sampai sekarang alhamdulillah kurang lebih sampai tahun ini keluarga sudah lebih, oh iya, justru ketika aku libur nih sekarang 2 bulan kan hajian, nggak berangkat gitu. Oh, udah sampai titik tahap kayak gitu ya, Iya, keluarga ya. betul. Bahkan sampai anak-anak, Ah, Bunda kok diam di rumah sih nggak berangkat? Gitu. Kayaknya udah enak banget ya kalau misalnya emaknya nggak ada iya. di rumah gitu kan. Oh, Masya Allah banget ya. Maksudnya Allah. gini, akhirnya pelayan sama Allah gitu ya. Terus ketika kita ngerasa sekitar juga mendukung dalam hal keluarga. Karena sekitar keluarga itu kan lebih kecil ya lingkupannya. How about bagaimana tentang lingkungan yang lebih besarnya? Apakah kalau bahasanya Gen Z, apakah semesta mendukung gitu?
lika-likunya. lika-likunya. Yes, persaingannya, sikat-sikutnya pastilah ya di Masya Allah, betul. sebuah pekerjaan yang tadi katanya, ih enak banget bisa jalan-jalan tiap saat gitu. Betul. Pernah ada di satu titik Mhm. di 1 tahun itu di situ aku bilang, ya Allah, aku udah gak akan mau jadi tour leader. Aku mau berhenti jadi tour leader, jadi pensiar Baitullah sekalipun. Aku mau keluar dari dunia travel. Karena Di tahun? di tahun ya kurang lebih 4 tahun ke belakang lah ya, 4-5 tahun ke belakang. Masya Allah. Di situ, masya Allah banget. Disitulah aku merasa ujian Allah itu terlalu berat, tapi Oke. sangat indah endingnya gitu ya. Walaupun memang ya aku kan manusia biasa. Ya. Jadi saat itulah kenapa aku selalu bilang ke Baitullah itu ridhonya Allah. Ya. Sekalipun kita tour leader, sekalipun kita mengakui saya tour leader profesional, tapi ketika Allah tidak ridho kita akan berangkat. Kenapa? Oke. Itu kejadian di diri sendiri. Pelajaran. Yes, H-1 Kak mau berangkat. Sudah siap dong semuanya. Oh udah siap semuanya, namanya kita besok mau berangkat. Yes. Qadarullah itu ya Allah nggak ridho. Ya. Qadarullah aku ditelepon, Bu Lisna nggak berangkat ya? Loh kenapa Bu? Gitu. Wow. Ada masalah apa sama aku? Aku nanya dong. Langsung ya Iya, pertanyaan ada itu. masalah apa sama aku gitu? Oh nggak ada masalah Bu, tapi memang Bu Lisna nggak berangkat ya. Itu mentah dong, iya nggak sih Kak? Mentah jawabannya, yes. karena aku belum dapat jawaban. Tapi aku bukan tipe orang yang harus terus. Aku mencari dengan sendiri aja. Oke. Gitu. Oke, akhirnya wah aku bukan nangis lagi Kak itu. Udah kayak anak kecil nggak dapat permen dari ibunya. Itu Tantrum. wah bukan lagi. Wow. Aku di titik marah ya. Ya. Nangis, bukan lagi aku yang ngurung di kamar. Aku nggak ingat punya anak saat itu. Aku ngurung di kamar ya, aku nangis. Kenapa ya Allah? Jadi tapi ya alhamdulillahnya aku masih kenapa ya Allah? Karena Baitullah itu ya urusannya sama Allah, bukan hanya sama manusia. Kenapa ya Allah, ada apa sama aku, ada apa? Ya. Kenapa di H-1 di saat semua udah siap besok aku terbang, tiket pesawat udah ada, visa udah ready, ternyata kalau engkau nggak ridho aku nggak berangkat ya. Tapi di titik itu lebih ke ya setelah aku selesai nangis gitu ya dengan prosesnya tantrumnya lah ya. itu, Oke. ayo Lisna bangkit. Ada jamaah di keberangkatan itu. Jadi aku harus fokus dong di keberangkatan itu walaupun aku tidak Melayani berangkat. ya. Betul. Oke. Akhirnya Oke, aku 9 hari ke depan perjalanan jamaahku itu aku tetap berdiri. Aku tetap pantau grup, Yes. bagaimana keadaan jamaahku segala macam. Sampai saat itu aku telepon Mutawib karena Mutawibnya sudah beberapa kali sama aku kan. Yes. Ustadz, aku nggak jadi berangkat. Oh, Mutawif itu udah tahu. Udah kalau- tahu. Oh, oke. Ada apa gitu. Aku nggak tahu. Oke. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Tolong jagain jamaahku ya. Gitu. Titip Atas ya, nama ini. sebagai pelayanan Betul. dari Tolong Kalisna. aku bilang gitu kan. Yes. Nah selesai itu pulang Kak ke Indonesia. Pulang ke Indonesia jamaah. Aku memutuskan bahwa ya aku udah nggak bisa. Ya. Gitu Kak. Aku udah dengan titik ini ya Allah udah nggak ridho lagi nih aku berangkat. Ya. Aku lebih pikir seperti itu. Akhirnya aku mundur lah dari grup. Ya maksudnya aku mundur karena aku merasa ya udah nggak bisa lagi kok gitu. Ya. Aku mundur dari grup. Ternyata kemunduran aku dari grup malah menjadi bukan masalah ya, tapi lebih ke apa ya, justru disitulah terlihat Timbul reaksi betul baru. reaksinya dari itu luar Oke. biasa, luar Masya biasa yang Allah. kita lagi berdiri nih, Ya. ya kan, depan-depanan sama orang terus tiba-tiba dia nembak kita, nembak pas gitu. Dan aku di situ jauh lebih bukan tantrum lagi tuh kan. Aku sampai di titik aku pengen mengakhiri hidup. Karena menurut aku senjata saat itu adalah benar-benar yang menurut aku masuk ke jurang yang paling dalam yang nggak bisa aku naik lagi ke atas. Sekalipun ada tali, itu tali nggak akan sampai ke bawah. Saat itu. Saat itu sampai merasakan deep seperti itu ya. Iya, banget. Banget. Kayaknya nangis, kalau bisa nangis darah tuh udah nangis darah. Itu
dasarnya karena pengharapan yang terlalu besar atau karena kesombongan yang kayak oke, I'm a tour leader gitu, kayak aku berangkat gitu. Apa yang dirasakan sampai akhirnya balik 180 derajat kekecewaan yang luar biasa? Enggak, justru ada Mhm. orang terdekat Ya. dekat banget sama aku. Ibaratnya Oke. kita udah mandi bareng, makan bareng. Ah, Tapi di situ dia yang nembak aku. oke. Nembak dengan tembakan yang menurut aku tidak masuk akal. Tapi tembakan itu sampai ke semua orang. Ah. Itu di situ dimana di tengah aku ya, astagfirullah gitu. Oh, malah bertanya kenapa? Iya, kenapa em, dan aku udah yang oh ya udahlah, udah. Aku bukan tipe orang yang harus mengklarifikasi. Ya. Aku bukan tipe orang juga yang harus aku nggak gitu nggak. Ya. Biar nanti akan jalan dengan sendirinya. Ah, Akhirnya aku oke. mundur Oke. perlahan. Dan di situ udah oh, aku udah nggak. Oh, ngindar udah enggak. Udah nggak gitu. Oh, Karena oke, tembakan oke. itu tuh bener-bener kayak udah Lisla mati loh, mati. Ah, Udah aku mundur. dari 9 tahun berjalan, menurut kakak cerita ini, tragedi ini atau ya kejadian ini yang paling membuat kakak di titik down? Yes. Ah, oke. Itu yang membuat aku kayak udah nggak bisa hidup Kak, sampai benar-benar pengen mengakhiri hidup itu asli. Aku bukan ngarang cerita wallahi, karena saat itu benar-benar ujian terberat dan terbesar Oke. yang berpengaruh mental ya, Ya. lebih ke mental. Tapi tahu Kak, 2 minggu setelah Allah nembak dengan jalur seperti itu, ada salah satu leader di travel sebelah, beliau di Raudoh, video call. Teh, itu aku ingat 29 Desember. Wow. Teh, aku di Raudoh. Mau doa apa? Beliau tahu cerita aku. Ah. Karena aku cerita. Mhm. Mau doa apa? Aku cuman merem, aku cuman di hati. Ya Allah, izinkan aku sekali aja. Dan sekali lagi untuk sampai. Aku gak mau. Untuk aku sampai ke Baitullah. Untuk aku sekali lagi untuk, apa namanya, ziarah ke makam kekasihmu ya Allah. Dan itu di hati Kak. Allah, itu aku cuman di hati yang sekali aja ya Allah, sekali. Di akhir Desember. Terus aku bilang udah Teh, udah doanya udah selesai. Tutup telepon. Dan aku kan sudah nutup untuk aku nggak mau lagi. Iya, itu poinnya sebenarnya ya. Terus udah gitu 2 jam kemudian ada kakak kelas kuliahku telepon. Neng, kamu masih di travel umroh? Ah, Ada apa Teh? Aku bilang gitu. Aku mau daftarin haji plus orang tuaku. oke. Apa nggak galau tuh Kak? Aku yang ibaratnya udah nutup diri, aku nggak mau lagi ya Allah. Pokoknya aku udahan Udah gitu enggak, ya. udah nggak mau Oke. di situ. Tapi ketika aku berpikirnya, ya Allah ternyata masih ada orang yang butuh aku untuk membantu keberangkatan orang tuanya. Akhirnya aku bilang, oh masih Teh. Aku bilang gitu. Padahal sebelumnya udah ya Allah. Udah ya Allah, nggak udah. marah, tantrum. Oke. Udah nggak. Terus dari situ, oh yaudah nak ke rumah ya. Akhirnya aku langsung berangkat ke rumahnya dan itu langsung transaksi saat itu juga. Oh, Dan cepat ya. itu masya Allah banget prosesnya. Kalau dibilang kaget ya kaget gitu kan. Terus setelah dari situ aku ke bandara karena ada teman ya, ada sahabatku yang masih di travel, ada keberangkatan. Aku datanglah ke bandara. Ya. Saat di bandara kakak tahu ada apa lagi? Tiba-tiba ada salah satu leader besar di travel tersebut bilang, Kak Lisna mau nggak bawa jamaah umroh tanggal 17 Januari karena kita kekurangan TL. Apa aku nggak nangis kejer di situ? Kok aku nangis di bandara? Ya Allah, aku perasaan doa baru tadi pagi yang aku minta izinkan sekali lagi, sekali aja aku bilang gitu buat kesana. Ternyata di satu hari itu pun Allah kabulkan itu Kak. Dan di situ aku nangis, aku meluk teman-teman, aku bilang ya Allah makasih. Mungkin dengan cara ini, dengan sakitnya yang aku rasain, ternyata Allah kasih lebih indah gitu dari sini. Yang tiba-tiba aku berangkat dengan travel atau bendera baru gitu, bukan bendera lama. Oke. Dan di keberangkatan itu kan, di keberangkatan itu ceritanya masya Allah banget lancar. Terus saat di Raudoh, karena aku kemarin video call di Raudoh ya, saat di Raudoh jamaah udah keluar semua, aku sendiri.
Oh, Aku sujud, aku nangis, aku bilang ya Allah akhirnya aku sampai. Aku bisa kembali ziarah ke makam kekasihmu ini ya Allah. Itu aku di situ Kak tapi ada 1 jam. perasaan bersalah nggak? Ya, Kayak sama Allah, kayak menentang Allah ya. ya, Sekali Allah kasih tamparan yang menurut kakak tuh itu udah nembak dari depan loh gitu. ya. Terus kakak tantrum dan dengan sebagainya segala disebut lah kasarnya kalau bahasa anak Gen Z tuh segala disebut gitu. Tiba-tiba diizinkan lagi. Ada ngerasa bersalah apa sih di situ? Aku di Raudo itu cuma bilang, ya Allah maaf, maaf, maaf dengan diri ini. Gitu Oke. ternyata aku tuh belum siap ya menghadapi Ya. tembakan kemarin. Sampai aku ya memang hanya menyalahkan Allah saat itu. Oh, Kenapa sih ya Allah dengan aku? Kenapa aku diberikan ujian yang menurut aku tuh tembakannya terlalu luar biasa. Tapi ternyata di balik itu engkau undang dengan cara seperti ini. Dan di balik itu semua aku jadi tahu. Oh, seperti ini. Masya Allah. Gitu ya. Oh, Allah tuh ngundangnya pengen, ayo Lisna, mungkin dengan bendera baru ini. Cobalah dengan bendera baru ini. Kamu terlalu cinta dengan bendera lama, kamu mungkin aku terlalu mengagungkan. Yang seperti sama Allah dikasih ujian seperti ini, aku langsung udah selesai. Gitu. Oke, Ternyata di oke. balik itu Masya Allah banget dengan undangan Allah. Dan dari situ Kak, bukan hanya sekali. Tapi Alhamdulillah sampai saat ini Allah masih mengundang aku untuk kembali ke sana. Walaupun dengan tantangannya jauh lebih besar, tetapi karena aku merasa sudah ditembak yang Yes. lebih besar, aku Betul. menghadapi tantangan-tantangan sekarang, aku udah bisa melewati tantangan dulu ya Allah. Ya. Tolong bantu aku melewati yang Yes, ini. yes, Gitu. yes, benar. Sekarang sih alhamdulillah udah di titik lebih, walaupun tantrum masih ada ya, Yes. tapi lebih ke ya udah. Ujian Ah, Allah tuh kan pasti indah kok di akhirnya. ya, ya. Gitu sih. Itu sebagai profesional ya. Profesional pekerjaan, tour leader. Lalu bagaimana seorang ibu dari 3 anak mengcombine mendidik anaknya, lalu bagaimana saat bertugas, lalu juga bagaimana saat memberikan insight ya ke anaknya kalau mama nih kerja loh harus berapa hari dan lain sebagainya gitu ya. Itu kan juga tugas ya Betul. sebenarnya. Gimana sih dari Kalisna sendiri bareng pekerjaan itu? Kalau untuk anak-anak itu karena mungkin dari pertama, dari usia 9 bulan anak pertama, terus yang anak kedua aku tinggalin itu dari usia 11 bulan. Oke. Yang ketiga usia 2 tahun karena kan Covid. Oh, Ya kan? Jadi pas mau 2 tahun baru kita tinggal. Itu udah bilang, "Kak, Bunda itu kerjanya seperti ini." Gitu. oke. Tapi ketika Bunda tidak kerja, full aku di rumah. Full antar jemput, full untuk ngurus anak-anak, full untuk semuanya lah untuk keluarga di rumah. Tapi ketika Bunda pergi, Kakak udah siap ya seperti biasa. Gitu. Jadi mereka lebih oh iya Bun, yang terpenting adalah ketika aku sudah dapat jadwal misalnya aku berangkat 1 Mei. Aku udah tahu dari 20 April. Aku langsung bilang sama anak-anak, Oh, Bunda berangkat ya tanggal 1 sampai 9 Mei. Iya. Oh iya berapa hari Bun? Sekian hari. Nanti jangan lupa ya kalau begini gitu. sudah dirunutkan ya apa Betul. tanggung jawab mereka dan mereka kayak sudah terbiasa gitu ya Betul. dari usia bayinya ya. Betul. Kalau boleh tahu di rumah tuh sama siapa anak-anak tuh? Maksudnya yang akhirnya Kalisna sendiri kayak ini ya titip amanahku selama aku berangkat. Yang pertama sama yang kedua alhamdulillah sudah SD ya Kak. Yang satu udah SD kelas 5, yang satu kelas 2. Jadi mereka di rumah ada neneknya. Nah, untuk yang paling kecil memang aku titipkan sama uminya. Gitu. Karena kan masih TK ya, memang masih butuh ini dan iya, itulah benar-benar ya. ditemani. Seperti itu. Apakah itu tantangan terbesar ataukah memang saat menghadapi profesional itu yang tantangan terbesar? Ya. Menghadapi jamaah dan lain sebagainya atau malah keluarga nih yang tantangan terbesar? Tantangan terbesar itu ketika 2 kali keberangkatan, H-2 bahkan H-1 keberangkatan, orang tua dirawat. Bagaimana aku nih, ini ceritanya harus gimana? Aku harus pergi di tanggal 19 Juli misalnya. Iya. Ternyata di tanggal 17 tuh orang tua tuh belum bisa keluar rumah sakit. Itu aku cuman ya Allah, tolong beli jalannya.
Aku harus seperti apa? Aku mau berangkat ketika orang tua sudah di rumah. Oh. Gitu, bukan dalam keadaan orang tua masih di rumah sakit saat itu. Dan alhamdulillahnya itu memang H-1 pulang. Yeah. Orang tua pulang. Di situ aku cuman bilang, "Mah," terus Pak gitu kan. "Ini gimana ya? Besok berangkat." Sedangkan keadaan orang tua yang namanya baru pulang dari rumah sakit ya, belum stabil lah. Alhamdulillahnya juga orang tua itu lebih ke nggak apa-apa, mama udah sehat. Nanti doain di sana, gitu. Dan pulang dari sana, semoga semuanya udah baik-baik aja, gitu. Jadi alhamdulillahnya itu memang sudah di titik orang tua sudah alhamdulillah menerima, seperti keluarga besar juga, anak-anak juga, gitu. Dan bagaimana nih profesional ketika ada masalah pribadi saat bawa jamaah? Poin ya. Poin ya. Poin banget teman-teman. Gimana nih caranya? Profesional itu sebenarnya hanya batasan. Kita juga nggak tahu sebenarnya sampai tahap nilai berapakah kita dikatakan profesional. At least semua pekerjaan. Ataukah harus 5 tahun pengalamannya baru dikatakan profesional? Ataukah kita tanya, ataukah di saat mengalami masalah yang di luar kendali baru dibilang profesional? Seberapa berat dan pengalaman mana yang paling berat sampai aku nggak kuat jadi tour leader gitu menghadapi para jamaah, para klien ataupun yang harus dilayani? Masya Allah, titik terberat para coba. Ada 2. Satu di keberangkatan Januari 2024, satu di keberangkatan umroh Ramadan 2023. Jadi untuk yang Ramadan dulu nih ya Kak. Itu saking momen ya, sampai hafal ya, segitu seringnya pergi sampai hafal loh. Karena ya. itu yang sangat berkesan Kak. Dan menurut aku profesionalnya aku tuh di situ dipertaruhkan di 2 keberangkatan itu. Jadi di keberangkatan 2023 Kak, aku bawa 87 jamaah. Wow. Bisa dibayangkan. Sendiri? Tour leader sendiri. Walaupun dan itu Ramadan, umroh plus Turki. Di Turki memang ada 2 tour guide. Di Mekah Madinah ada 2 mutawif. Tapi 1 tour leader. Dan aku sakit Kak, menghadapi itu semua gitu. Sakit beneran ini ya? Iya, sakit. Bukan, ujian di situ adalah 1, aku nggak tahu kalau ternyata aku bawa 2 bis. Karena yang perkenalan di grup itu hanya beberapa orang, biasa lah ya jamaah, ya kan. Kadang kita udah keluar tolong kirim foto dan perkenalan, yang datang cuman sebagian gitu. Pas sampai manasik ceritanya, aku bilang kok jamaahnya banyak banget gitu. Unpredictable ya. Aku sama siapa? Aku nanya. Aku sama siapa nih tandemannya? Ada pertanyaan itu. Iya. Aku sama siapa Kak tandemannya? Kayaknya kakak sendiri deh. Yang benar gitu. Itu Ramadan Kak, Ramadan dong. Bisa dibayangkan puasa di Turki itu 15 jam. Dan aku membawa 2 bis. Ya aku bilang, yang benar aja Kak, iya. Kan kakak yang perkenalan di grup kan? Iya. Aku cuman yang, aduh, gitu. Itu Masya Allah banget. Dan ujiannya adalah kita dari jam 10 udah manasik. Kita buka puasa di Bandara Soekarno-Hatta. Sampai ruang tunggu kita harusnya take off pukul 11 malam Turkish Airlines. Kakak tahu? Last minute kita berangkat, cancel pesawat. Itu dari? Maskapai. Dan itu aku begini, terus aku harus ngapain? Menghadapi 80. Ya, aku harus ngapain Kak? Itu jam 11 malam dan kita udah dari pagi posisinya kan. Itu jamaah udah capek. Jangan kan jamaah aku aja capek. Iya, lelah ya. Aku harus ngapain? Aku bilang gitu. Telepon aku sama orang kantor. Ini gimana Kak? Enggak kok terbang. Ini cuma delay. Enggak Kak. Finalnya itu cancel pesawat. Aku bilang gitu. Bahkan sampai pihak kantor aja nggak tahu sebenarnya. Dan kamu harus hadapi itu sendiri. Kamu yang tahu itu cancel tuh kamu. Iya. Aku cuma bilang aku harus ngapain ya ini. Akhirnya aku yang tenang, sabar Risna. Ayo semangat. Udah, kucuk. Datanglah ke pihak maskapai. Kondisi sakit. Iya. Demam, greges ya. Dan segala macam udah dirasa. Mas, ini cancel ke pihak maskapai. Iya Bu. Ibu yang bawa jamaah banyak ya? Iya. Saya sekarang harus ngapain Mas? Aku tanya. Oh sekarang ibu keluar, bawa jamaah semua keluar. Nanti ada pihak dari Turkish Airlines langsung nemuin gitu.
Bapak Ibu mari kita keluar, kita ikuti prosedur dari maskapai. Jadi menghadapi 80 orang dengan benar-benar kejadian yang tak gitu ya. Yes, Itu di luar banget itu Kak. itu kayak sendirian. Sendirian. Ramadan 2023. Lalu bagaimana dengan tadi Januari 2024 benar? Yes, Januari 2024. Sebanyak itu juga kah jamaahnya? Bukan, tapi itu lebih ke profesional karena nenekku meninggal dan itu aku baru H-1 Madinah Kak. Wow. Jadi saat itu sampai Madinah pagi, sorenya itu kita kan ziarah seputar Nabawi ya. Ziarah seputar Nabawi. Mutawif itu sedang menjelaskan di pemakaman Baki. Tiba-tiba aku dapat telepon, terus ya aku bilang, kan Sunda, aku dari Sunda kan. Lis, emang nggak ada. Aku langsung diam. Karena kenapa? Karena aku itu dari SD sampai SMP di Garut. Dekat sama betul, nenek. di Garut dan diurus banget sama almarhumah. Terus saat itu aku yang diam. Harus apa nih? Iya. Aku di Madinah jauh, pulang pun sekarang Nggak nggak bisa. mungkin gitu ya. Dan aku baru hari pertama itu Kak, yang aku harus menghadapi 8 hari ke depan. Dengan yang beban pikiran nenek gitu. Nggak mungkin ketemu kan di situ. Nggak mungkin ketemu. Aku diam aja. Terus udah gitu disamperin sama salah satu jamaah. Oke. Bu, ayo itu Ustadz udah jalan ke arah Gomamah. Yeah. Oh iya Mas, iya Mas. Ibu kenapa nangis? Enggak, aku bilang gitu kan. Yeah. Terus jalan lah di pertengahan jalan saat melewati Kubah Hijau. Ustadz minta doanya. Nenekku barusan meninggal. Aku bilang gitu. Dan di saat itu berhenti semua jamaah kita doa dulu. Aku di hati, ya Allah jangan nangis. Ini pertaruhan ini profesionalnya aku dipertaruhkan di sini. Oke. Aku nggak bisa galau karena aku bawa jamaah dan aku di situ kerja. Oke. Kan di sisi lain kerja, di sisi bawah juga jamaah. Akhirnya alhamdulillah aku bisa melewati itu sampai akhirnya kita sholat maghrib bareng. Itu dari takbiratul ihram sampai salam aku nangis gak berhenti. Setelah itu selesai. Terus aku bilang ya Allah besok aku harus tahajud bareng. Tolong kuatkan aku melewati ini gitu. Ya, yang udah nggak ada cukup didoakan gitu. Jadi itu momen-momen yang menurut aku ya Allah profesionalnya tuh kayak gimana gitu. Luar biasa itu. Pertarungannya udah nggak bisa lagi diungkapin sebenarnya karena gini, ketika perasaan harus dilawan sama nggak boleh nih diluapin. Sedangkan kalau kita mikir mana ada sih perasaan yang bisa ditahan gitu ya. Tapi ada 8 hari. Ya, ke depan. 8 hari ke depan yang aku harus senyum ya kan gitu. Aku nggak boleh. Ternyata itulah bentuk tingkat paling tinggi keprofesionalan menurut Kalista ya. Betul. Di tengah harus aku kerja loh gitu ya. Aku harus memberikan yang terbaik buat para jamaah. Betul. Masya Allah. Betul, Masya Allah. Apa makna menurut Kalisna untuk sebuah melayani sepenuh hati? Tadi bilang, aku nih pelayan tamu Allah lah Kak. Aku nih melayani klienku, jamaahku gitu. Apa makna dari Kalisna sendiri melayani itu sendiri? Melayani menurut aku ya dengan di pekerjaan ini sebagai tour leader itu makna yang aku ambil itu ternyata sabar itu bukan hanya ada batasnya tapi tidak ada batasnya saat kita melayani jamaah umroh dan itu sampai di kehidupan pribadi aku untuk anak-anak. Oh, ke bawah. Yes. Jadi kita sebagai pelayan tamu Allah itu harus memposisikan sebagai ibu untuk jamaah anak-anak, sebagai adik untuk jamaah aku yang usianya di atas aku, dan aku sebagai anak untuk jamaah yang usianya sudah lansia ya, orang tua betul. ya. Jadi bagaimana caraku harus bisa menjadi A, B, C, D dalam keberangkatan. Ya, harus menjadi sosok figur yang dibutuhkan sama jamaah ya. Itu berarti melayani sampai kita tuh harus jadi Itu udah titik yang menurut aku dan itu aku praktekkan ketika di rumah. Di rumah dengan anak-anak
ketika mau marah ke jamaah, kamu nggak marah, kenapa ke anak marah? Aku udah di titik kayak, oh anggap aja anak-anak aku tuh jamaahku. Yang ibaratnya kita nggak bisa sembarangan marah. Kadang kan kita kalau ke anak beda ya kak, ya that's right. dibandingkan dengan ke jamaah. Yeah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih lagi masih mencoba ya, mencoba untuk memperbaiki diri bagaimana ketika aku membawa jamaah dengan menghadapi anak-anak di rumah seperti apa. Masya Allah, balance-nya kehidupan ternyata profesional ini pekerjaan dibawa ya. Betul. Ke karir kita sesungguhnya. Betul. Ya seorang ibu. Ternyata kalau kita bilang ibunya keluar terus gitu ya, itu cuma paradigma orang ya, tapi mereka nggak pernah tahu bahwasannya bebannya tuh berat ya. Luar biasa. Wah, luar biasa. Bahkan ada satu momen aku bawa rombongan privat waktu itu kan, anakku yang pertama tuh ada PR, itu sampai video call 2 jam sama anaknya. Ya, cuman main ditemenin untuk ngisi soal itu. Sedangkan saat itu aku bawa jamaah privat. Dan alhamdulillahnya adalah cara Allah untuk aku bisa mengatur itu. Jamaah privatnya tidak ada kegiatan saat itu. Jadi benar-benar free di hari itu. Jadi ya alhamdulillah aku bisa untuk nemenin anakku walaupun lewat video call. Betul, walaupun gitu. jauh. Betul. Apalah kata orang ya tentang pekerjaan seorang ibu. Dibilang serba salah, nggak harus semua kita ikuti kata netizen. Kita di rumah dibilang nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Kita seorang ibu, seorang wanita, seorang istri bekerja di luar juga banyak sekali gunjingannya. Tapi yang tahu untuk hal ini adalah hanya kita. Betul. Ya. Sampai harus menahan diri, ya. Nenek yang kita cintai yang harusnya mungkin kita bisa nganterin ke pemakamannya sampai kuburnya gitu ya, memandikannya, tapi kita harus nahan kayak happy, senyum. Coba Kalisna ngomong ke kamera untuk teman-teman yang pengen banget ada omongan, enak ya jadi Kalisna. Yes, jadi apapun itu loh. Kalau mungkin kalau Kalisna hanya men-share hal-hal yang baik, akhirnya mereka bilang enak ya jadi Kalisna. Coba deh ngomong ke teman-temannya. Masya Allah ya, untuk teman-teman nih, teman-teman sahabat di luar sana yang mungkin mau menjadi seorang Lisna, mau menjadi seorang tour leader Pensyiar Baitullah. Setiap perjalanan, setiap pekerjaan itu tantangannya pasti ada. Dan tantangan itu lebih berat ketika kita menjadi seorang tour leader. Tantangan entah dari masyarakat setempat ya, memandang, apalagi kita perempuan gitu kan, seorang ibu yang ibaratnya dengan banyak A, B sampai Z, bagaimana caranya kita jadi menjadi seorang tour leader itu mental yang harus kuat. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau menjadi seorang tour leader, semangat terus, dan mentalnya itu harus benar-benar kuat ketika dihadapkan dengan ujian-ujian yang Masya Allah banget, yang itu tembakan lah atau itu peluru sekalipun, itu harus siap. Jangan baru ditembak sekali seperti aku tadi udah nyerah gitu. Jadi semangat ya untuk teman-teman, dan ingat ada satu kata untuk teman-teman yang mau jadi tour leader, terlebih ya menjadi seorang tour leader umroh itu dicintai malaikat dan disukai iblis. Apa kak? Yes. Ceritanya next podcast, oke? Ada loh next podcastnya. Ingat ya, harus remember tuh kan sampai pebelewat nih. Ini baru aja saya mau tanya. Apa sih yang orang nggak tahu tentang tour leader? Ternyata ini jawabannya langsung loh. Tour leader adalah pekerjaan yang dicintai malaikat dan disukai iblis. Kita mau ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Tapi sebelum ke podcast selanjutnya, nangis terbesar ketika jadi tour leader dan peran juga sebagai ibu di mana? Nangis kayak apa yang akhirnya nggak bisa, pokoknya harus diluapin? Nangis terbesar itu tadi saat ada diuji dengan tembakan itu. Satu, kedua almarhum, nenek, ketiga ada lagi, dan itu jauh
lebih besar sebetulnya. Jadi aku saat itu tapi bawa rombongan trip Turki ya Kak. Jadi bukan umroh saat itu. Wisata halal ya. Betul, wisata Oke. halal. Aku bawa privat tahun lalu. Mhm. 1 tahun yang lalu. Ceritanya udah selesai nih privat kita, ya kan? Dan Oke. saat itu kita sudah mau pulang ke Indonesia. Kita menggunakan maskapai transit Cina. Dan itu kita posisi masih di Bandara Istanbul. Tiba-tiba ada nomor telepon salah satu peserta. Lo lagi sama Lisna, Oke. kata si telepon itu kan. Bilangin sama Lisna, nanti ditit ya. Ya, ya. Not gitu langsung ya. Gue akan sebarin foto dia ke travel A dan B. Lah, si peserta itu kaget. Dia ngasih tahu, Teteh, ini Oke. Kak, itu aku udah mau terbang loh. Oke. Dan itu aku kayaknya udah ditembak lagi aja gitu. Harusnya terbang tuh kita tenang ya. Karena mau pulang, iya kan? Oke. Dan kenapa? Ada apa? Orang tersebut telepon. Ternyata orang tersebut memang udah nelpon ke aku. Tapi kan aku kalau Oke. ke nomor baru itu nggak pernah angkat ya. Ya. Tapi saat itu aku angkat dan aku bilang, dan dia bilang gini, Lisna, gue mau sebarin foto lu dan video lu, gitu. So aku bilang, silahkan. Aku nggak ada kata lain Kak selain silahkan. Iya. Silahkan, aku bilang gitu. Lo beneran lo nantangin gue? Terus emang ini siapa? Maunya apa? Ada masalah apa sama aku? Oke. Gue tahu Lisna musuh lo siapa aja sampai disebutkan salah satu nama yang nembak aku berapa tahun yang lalu itu. Oke. Aku bilang silahkan. Hanya kata-kata itu yang keluar. Yes, silahkan. Lo gak mau transfer, gue cuman butuh dia. Intinya dia minta transfer kurang lebih 10 juta saat itu. Oknum berarti ya. Yes. Aku bilang silahkan. Udah aku cuman bilang silahkan, mau bagaimana lagi Kak? Yes. Tapi dari Kalisnanya sendiri, mungkin karena ada keyakinan aku nggak pernah melakukan tindakan Enggak, itu, sama jadi sekali. mau disebar kayak apapun, Silahkan. Oke. Dan tapi Kak, manusiawi ya. Aku balik lagi, aku manusiawi. Saat perjalanan kita mau masuk ke pesawat, saat itu aku telepon tempat curhat aku. Aku gini-gini, aku nangis Kak. Aku gini harus seperti apa? Aku bilang gitu. Perjalananku masih panjang banget ini gitu kan, dari Istanbul ke Cina itu 11 jam. Dia cuma bilang gini, kalau kamu nggak ngelakuin, kenapa kamu takut? Biarin aja mereka menyebarkan. Tapi cara menyebarkan orang tersebut hanya 1 kali lihat Kak. Yang artinya tidak bisa kita telusuri kan, gitu. Terus sampai nih kita transit, aku perjalanan 11 jam nangis aku di pesawat itu Kak. Nah, nggak menikmati dong ya. Jangankan menikmati, karena yang ada di pikiran aku saat itu, walaupun orang tahu itu bukan Lisna, ya kan, tapi kan orang itu akan membayangkan, apalagi dia menyebarkannya misalnya ke lawan jenis, itu yang bikin aku nangis dan aku, wah masya Allah. Sampailah ceritanya di Cina, aku tuh nggak semangat hidup kayaknya Kak. Aku udah nggak semangat, aku udah yang, ya Allah, aku bilang gitu. Tapi kan aku punya peserta. Iya kan, aku punya peserta yang, Bu, kita lama nih transitnya, aku bilang gitu. Makan yuk, gitu. Aku ya ceria-ceria aja gitu, walaupun pikiran kacau. Dan lebih kacau lagi, 2 jam sebelum aku take off dari Cina ke Indonesia, Mama telepon. Lis masih di mana? Masih di Cina. Aku bilang kenapa? Ma? Bapak nggak sadar. Wah itu luar biasa, yang kayaknya saat itu ya, di hari itu tuh kayak, kenapa sih aku tuh dikasih tembakan lagi yang sebesar ini ya Allah gitu. Tapi aku nggak nangis. Balik lagi aku bawa peserta. Aku cuman hubungi yang ada di situ, keluarga yang ada di situ. Maksudnya aku kan masih perjalanan 5 jam Kak. 5 jam sampai Soekarno Hatta, belum dari Soekarno Hatta sampai rumah kan. Aku pulang, kita bawa ke rumah sakit. Aku bilang gitu. Terus ya pas di pesawat itu orang-orang tidur, aku nangis. Itu bapakku Kak gitu kan. Yang sebelumnya nenekku. Iya, dan ini harus menghadapi lagi orang tuaku gitu. Itu aku masih bisa nahan ya. Nahan sampai Indonesia, sampai rumah tuh jam 3 pagi. Jam 3 memang kondisi udah
Udah nggak sadar gitu, oke. udah nggak kenal juga gitu, pokoknya udah parah. Akhirnya zuhur aku bawa ke rumah sakit ke ICU, ya kurang lebih juga 1 bulan aku merawat bapak. Akhirnya ya Allah lebih Oke. sayang ya. Ya. Itu juga terberat menurut aku, Kak. Masya Allah. Terberat Masya Allah. banget. Jadi apa ya, untuk teman-teman untuk yang mau jadi tour leader itu Iya. oke, kita kalau dilihat dari sisi "Ih, enak banget sih jadi Lisna," gitu kan. Tapi ujiannya pun tuh enak Iya, banget, iya. Masya Allah gitu. Aku sih tidak menyalahkan untuk takdir aku kok gini banget sih ya. Iya, Nggak. iya. Wallahi aku tidak seperti itu. Tapi aku lebih ke dengan dengan cara Allah mengundang aku setiap bulan. Iya. Misalnya ke Baitullah dengan sering, itu cara Allah tuh menghibur aku. Iya. Dengan banyaknya aku dikasih ujian yang Masya Iya. Allah banget seperti itu. Jadi aku lebih ke nggak apa-apa ya Allah, selama ada Allah aku baik-baik aja. Dari cerita panjang bergejolak, kenapa tetap bertahan di profesi ini? Satu kata. Karena tour leader itu bukan hanya pekerjaan dengan manusia, tetapi dengan Sang Pencipta. Wow. Teman-teman, deep, beberapa kata yang saya mau tutup adalah buat para jamaah, buat para klien, atau siapapun itu yang pernah mengenal seorang tour leader, terutama Kalisna atau siapapun di luar sana, tahu gak sih teman-teman, di balik senyum tour leader profesional ada perjalanan, ada pengabdian, dan ada ujian buat mereka. So, jangan anggap rendah profesi itu. Ketemu lagi di Ruang Rindu by Fasafa, karena setiap cerita menyimpan cerita dan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, follow, dan share ya. Thank you banget, Masya Kalisna. Allah. Masya Allah.